Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, siapa sih Anda itu sebenarnya? Apakah Anda itu ya tubuh yang Anda lihat di cermin setiap pagi? Atau ada sesuatu yang lain, semacam pilot tak terlihat yang lagi mengendalikan mesin ini? Oke, yuk kita bedah pertanyaan super tua ini. Nah, ini dia pertanyaan besar yang bikin para filsuf pusing selama ribuan tahun. Sering banget disebut sebagai masalah hantu di dalam mesin. Apakah kita ini cuma sekumpulan daging dan tulang? Atau ada esensi lain yang nggak kelihatan yang justru mendefinisikan siapa kita? Oke, untuk ngebongkar ini semua, ada satu kata kunci yang harus kita pegang. Dualisme. Simpelnya, dari kata Latin duo, yang artinya dua. Ini adalah gagasan bahwa realitas kita itu terdiri dari dua bahan dasar yang fundamentalnya beda, yang mental dan yang fisik. Jadi, dari mana sih ide ini pertama kali muncul? Yuk kita telusuri jejaknya. Pemberhentian pertama kita, Yunani kuno. Kita ketemu sama salah satu pemikir paling legendaris, Plato. Dialah orang pertama yang benar-benar menyusun cetak biru untuk gagasan bahwa jiwa dan raga itu adalah dua hal yang beda. Nah, yang super menarik dari Plato itu cara dia membagi realitas. Di satu sisi ada dunia indrawi, dunia yang bisa kita sentuh, kita lihat. Dunia ini terus berubah, nggak sempurna, sifatnya sementara. Bunga jadi layu, tubuh jadi tua. Tapi di sisi lain ada dunia ide. Ini dunia konsep yang abadi dan sempurna. Bentuk keadilan atau kecantikan yang ideal itu nggak pernah berubah. Nah, bagi Plato, dunia inilah yang benar-benar nyata. Terus apa hubungannya sama kita? Menurut Plato, diri kita yang asli, jiwa kita, itu asalnya dari dunia ide yang sempurna tadi. Jiwa kita itu sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Kelahiran itu cuma proses di mana jiwa ini turun dan numpang di tubuh fisik yang dianggap cuma kayak wadah sementara. Jadi hubungan jiwa dan raga ini cuma kebetulan. Dan bagi Plato, jelas jiwa jauh lebih penting daripada tubuh. Oke, kita lompat jauh ke depan, sekitar 2000 tahun, ke abad ke-17, kita ketemu sama René Descartes. Kalau Plato kasih kita cetak birunya, Descartes ini yang coba membangun bukti logis yang nggak bisa dibantah lagi soal pemisahan ini. Metodenya, wah ini radikal banget. Untuk menemukan satu kebenaran yang kokoh, dia mutusin buat meragukan semuanya. Benar-benar semuanya. Indra kita, bisa aja nipu. Matematika, siapa tahu ada iblis licik yang lagi ngerjain kita. Dia hancurin semua fondasi cuma buat lihat apa yang tersisa. Prosesnya simple tapi jenius. Dia ragukan penglihatannya, pendengarannya, bahkan logikanya sendiri. Tapi, di tengah semua keraguan itu, dia sadar satu hal yang penting banget. Kalaupun dia ragu, pasti ada sesuatu kan yang lagi ragu? Fakta bahwa dia bisa mikirin keraguan itu sendiri, itu jadi bukti kalau dia itu ada. Dan dari situlah muncul kesimpulan yang paling terkenal, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Baginya, inilah satu-satunya kebenaran yang enggak bisa digoyahkan. Eksistensi pikirannya, itu hal pertama dan satu-satunya yang dia tahu pasti. Nah, dari sini Descartes jadi makin ekstrim. Dia menyimpulkan kalau pikiran, si sesuatu yang berpikir, dan tubuh, sesuatu yang fisik dan gak bisa mikir, adalah dua hal yang benar-benar beda. Tubuh kita, kata dia, itu kayak mesin atau robot yang canggih. Dan jiwa kita, itu pilotnya. Pilot tak kasat mata yang duduk di kokpit, narik tuas, neken tombol, bikin mesin ini gerak. Tapi, apa pemisahan radikal kayak gini satu-satunya cara mandangnya? Coba kita geser perspektif. Kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali beda. Kali ini dari tradisi mistisisme Islam, atau yang kita kenal sebagai tasawuf. Nah, disinilah ceritanya jadi beda banget. Dualisme dalam tasawuf itu bukan soal pikiran dan tubuh sebagai dua entitas terpisah yang kayak dilem gitu aja. Bukan, tapi ini soal dua aspek dari satu kesatuan yang utuh. Coba bayangin pasangan-pasangan ini ya, yang terlihat dan yang tak terlihat, yang fisik dan yang spiritual. Dalam pandangan ini, mereka itu bukan lawan, justru mereka kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka saling melengkapi, membentuk satu realitas yang harmonis, termasuk kita sebagai manusia yang utuh. Jadi, kita udah lihat tiga sudut pandang yang beda banget kan? Ada yang misahin total, ada yang menghubungkan. Sekarang, coba kita jajarin semuanya biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Slide ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Kita punya Plato dengan dua dunianya yang terpisah, di mana jiwa yang abadi cuma mampir di tubuh. Terus ada Descartes yang bikin pemisahannya makin dalam, bikin pikiran jadi satu-satunya kepastian dan tubuh jadi sekedar mesin. Nah, lalu tasawuf datang dan nawarin jalan tengah, bukan pemisahan, tapi keterkaitan. Di sini, fisik dan spiritual itu nggak berantem, tapi kerja bareng buat nyiptain manusia yang seutuhnya. Jadi, apa dong intinya dari semua ini?
Kuncinya adalah kita jangan ngambil pandangan yang ekstrim. Kita bukan cuma tubuh, dan kita juga bukan cuma pikiran. Pandangan dualistik yang paling pas itu justru yang lihat pikiran dan tubuh sebagai dua unsur yang saling nyambung dan saling mempengaruhi. Apa yang kita lakukan secara fisik itu cerminan dari kondisi batin kita. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang praktis banget. Kalau Anda bukan hantu di dalam mesin, tapi sebuah sistem yang nyatu, coba dipikirin ini. Gimana secangkir kopi atau kurang tidur bisa ngaruh ke pikiran Anda? Dan sebaliknya, gimana stres atau rasa bahagia bisa ngaruh ke fisik Anda? Jawabannya mungkin jauh lebih dalam dari yang kita kira.